Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Rahmania Darmawan, NFP 20422011012 dari kelas B semester 2, Departemen Teknik Instrumentasi ITS. Di sini saya akan menjelaskan review materi tentang mata kuliah teknik pengukuran yang diampu oleh dosen pengampu Pak Heri Sufian Hadi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Departemen Teknik Instrumentasi ITS. Sistem pengukuran, apakah itu? Jadi di sini kami membahas terlebih dahulu sistem pengukuran. Sebenarnya sistem pengukuran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran dalam bentuk angka atau yang biasa disebut dengan kuantitatif. Di sini saya ambil contoh, jadi misalkan ada dalam suatu sistem pengukuran. Biasanya terdapat masukan dan keluaran atau dalam bahasa instrumentasi disebut sebagai input dan output. Input di sini yang akan saya masukkan misalkan temperatur, di mana nanti input ini akan diukur dan dikendalikan oleh sistem pengukuran, menghasilkan sebuah output berupa nilai temperatur yang terukur. Jadi ini adalah contoh kecil dari sistem pengukuran. Lalu sebenarnya apa sih peran sistem pengukuran dalam proses pengendalian itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Poin pertama adalah, jadi bagian pertama dalam sistem pengendalian itu adalah sistem pengukuran. Jadi di dalam sistem pengendalian itu pasti dan tentunya akan ada sistem pengukuran di dalamnya. Lalu poin yang kedua adalah apabila input dalam sistem pengendalian salah, maka output dalam sistem pengendalian juga pasti salah. Jadi misalkan, walaupun input dalam sistem pengendalian tersebut itu tidak benar dimasukkan, maka secara otomatis akan secara pasti output dari sistem pengendalian tersebut juga pasti akan salah. Kemudian poin yang ketiga atau poin yang terakhir adalah apabila sistem pengukuran sebagai input dari sistem pengendalian salah, maka dari sistem pengendalian juga pasti salah, walaupun sistem pengendalian bekerja dengan sangat baik. Jadi di sini walaupun sistem pengendalian dalam suatu sistem itu bekerja dengan sangat baik, namun apabila input dari sistem pengendalian yang dimasukkan salah, maka akan secara otomatis output yang keluar juga akan salah. Di sini ada blok diagram dari sistem pengendalian. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai blok diagram dari sistem pengendalian ini. Jadi yang pertama di sini ada set point. Nah, set point ini apa sih? Jadi set point ini adalah nilai yang akan diukur dalam sebuah sistem berupa input. Nah, kemudian dari set point ini akan menuju ke controller. Nah, controller ini digunakan sebagai pengendali dari seluruh sistem, dari keseluruhan sistem. Biasanya controller ini disebut sebagai otak dari sebuah sistem. Kemudian controller ini menghasilkan sebuah output yang akan diproses menuju aktuator atau yang biasa dikenal dengan final control element, yaitu aktuator. Nah, aktuator ini yang bekerja dalam sistem sebagai untuk mengerjakan sistem ini agar berjalan, maka dibutuhkan sebuah aktuator ini. Aktuator ini juga akan menghasilkan nilai besaran fisis. Nah, dari aktuator ini kemudian menghasilkan output lagi yang akan dialirkan menuju plan atau proses. Nah, dari proses ini nanti atau plan ini nanti itu output dari aktuator ini akan diproses juga di dalam plan atau proses ini. Kemudian dari plan ini akan dikeluarkan menuju output, yaitu hasil dari sistem pengendalian ini, dan akan menuju juga sensing elemen. Jadi selain menuju output itu kembali lagi ke sensing elemen yang biasanya digunakan sebagai feedback dari sistem pengendalian ini. Nah, di dalam sensing elemen ini itu terdapat sistem pengukuran,
di mana nanti sistem pengukuran atau alat ukur ini akan melihat apakah pengendalian dari aktuator dari sistem yang bekerja ini berhasil atau tidak. Jadi ini ditentukan berhasil atau tidaknya sistem itu ditentukan dari feedback dari sensing elemen ini. Kemudian nanti sensing elemen ini akan menuju kembali ke controller untuk dicek apakah pengendalian sistem ini berjalan baik atau tidak. Nah, lalu bagaimana sih peran sistem pengukuran itu? Jadi di sini peran sistem pengukuran itu ada dua. Yang pertama adalah digunakan sebagai analisis data. Nah, kalau misalkan yang digunakan untuk analisis data ini terdapat objek atau proses yang bekerja dalam sistem tersebut. Kemudian dilakukan sebuah sensor atau pengukuran dari nilai yang akan diukur. Kemudian setelah sensor tersebut berhasil dilakukan, akan terjadi pengolahan data. Jadi pengolahan data ini didapat dari hasil sensor atau pengukuran ini tadi. Kemudian dari pengolahan data ini didapatkan hasil yang kemudian dianalisa dari objek atau proses yang telah berjalan itu tadi. Kemudian yang kedua adalah digunakan pada sistem kendali. Nah, pada sistem kendali ini, seperti yang saya sudah jelaskan di sebelumnya, diagram blok yang sistem pengendalian itu, fungsi dari sistem pengukuran ada di sensing elemennya. Jadi di mana input ini atau set point tadi itu masuk, kemudian menuju kendali untuk dikendalikan, untuk mengendalikan seluruh sistem, keseluruhan sistem. Lalu hasil output dari kendali ini akan diproses, menghasilkan output dan juga kembali menuju sensor atau pengukuran ini, yakni sensing elemen tadi. Nah, jadi sistem pengukuran itu tadi digunakan sebagai dua, pada sistem pengukuran sendiri dan sistem pengendalian. Lalu di sini ada elemen-elemen instrumen pengukur. Jadi elemen instrumen pengukur itu ada 4. Yang pertama adalah elemen penyindra atau yang biasa disebut dengan sensor. Jadi elemen ini digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diukur dan memberikan output yang bergantung pada cara bagaimana sih variabel itu diukur. Nah, elemen penyindra disebut juga dengan sensor. Jadi kalau misalkan sensor itu bahasa instrumennya itu lebih ke sensor atau yang biasa dikatakan dengan elemen penyindra. Lalu yang kedua adalah transducer. Elemen ini berfungsi sebagai elemen pengubah di mana elemen ini dapat mengubah satu sinyal instrumentasi menuju atau ke sinyal instrumentasi lainnya. Lalu yang ketiga adalah elemen pengondisian sinyal atau yang biasa disebut dengan sinyal kondisioner. Elemen ini mengambil output dari elemen penyindra atau sensor tadi dan mengubahnya ke bentuk yang sesuai untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik dalam sistem tentunya. Kemudian poin yang terakhir adalah tahap akhir atau yang biasa disebut dengan output stage. Elemen ini bertujuan untuk memodifikasi sinyal instrumentasi agar keluaran yang diinginkan pengguna atau yang diinginkan oleh sistem itu sesuai. Transducer pada alat ukur atau yang biasa disebut dengan elemen pengubah. Jadi transducer itu biasa disebut dengan elemen pengubah. Sebelum diteruskan ke elemen selanjutnya pada alat ukur, isyarat sensor diteruskan, diubah, atau diolah terlebih dahulu. Kemudian di sini dalam transducer terdapat berbagai prinsip kerja yang digunakan untuk mengubah pada alat ukur itu sendiri. Di antaranya ada 5. Yang pertama, pengubah mekanis, kedua, pengubah optis, ketiga, pengubah elektris, keempat, pengubah pneumatis, dan yang kelima atau yang terakhir adalah pengubah termal. Sebenarnya tujuan dari berbagai prinsip kerja ini apa sih? Jadi tujuannya adalah untuk menampilkan hasil dari pengukuran itu sendiri. Nah, lalu transducer juga memiliki fungsi utama yaitu untuk memperbesar dan memperjelas sensor, yaitu perubahan kecil geometri objek ukur menjadi perubahan yang cukup jelas terbaca oleh sistem maupun pengamat. Nah, di sini adalah prinsip kerja sebagai pengubah alat ukur penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai prinsip kerja sebagai pengubah alat ukur. Yang pertama adalah pengubah mekanis. Jadi prinsip kerja pengubah mekanis ini berdasarkan dengan prinsip kinematis yang meneruskan dan mengubah gerakan menjadi gerakan yang perubahannya lebih besar.
Di sini saya menggunakan contoh sistem roda biji dan batang biji pada jam ukur yang di atas ini, gambar pertama. Kemudian sistem ulir pada mikrometer ini, gambar kedua. Di sini menggunakan gerakan translasi menjadi gerakan rotasi, maksud saya. Jadi pengubah mekanis ini istimewa. Mengapa dikatakan istimewa? Karena manajemen dari pengerjaan sistem ini sebenarnya sederhana, namun dia menghasilkan gerakan yang perubahannya besar. Maka dari itu, pengubah mekanis ini dikatakan sebagai prinsip kerja yang istimewa. Lalu prinsip kerja yang kedua adalah pengubah elektris. Pengubah elektris itu apa sih? Jadi pengubah elektris merupakan pengubah yang menggunakan prinsip kerja elektris yang berfungsi untuk mengubah isyarat perubahan sebesar non-elektris. Misalkan di sini perubahan panjang, itu menjadi isyarat perubahan besaran elektris. Contoh pengubah elektris menggunakan prinsip kapasitor dan transformator. Lalu prinsip kerja yang ketiga adalah pengubah optik. Di sini pada dasarnya, sistem optis yang digunakan sebagai pengubah alat ukur itu berfungsi sebagai pembelok berkas cahaya yang melewati atau memantul berasal dari suatu objek sehingga terbentuk sebuah bayangan. Bisa bayangan maya atau bisa bayangan nyata. Dengan ukuran atau penyimpanan yang lebih besar dari ukuran atau penyimpangan objeknya. Nah, beberapa jenis sistem optis yang digunakan dalam bidang metrologi biasanya antara lain adalah pembesar, kemudian mikroskop, proyektor, teleskop, autokolimator, dan teleskop posisi. Di sini adalah gambar dari optik pembesar. Prinsip kerja yang keempat adalah pengubah pneumatis. Jadi, alat ukur dari pengubah pneumatis ini bekerja atas dasar suatu gejala bahwa kondisi suatu aliran udara yang tertentu atau tetap akan dapat berubah apabila ada perubahan pada celah antara permukaan benda ukur dengan permukaan sensor alat ukur, di mana udara ini mengalir melaluinya. Nah, perubahan kondisi aliran udara ini itu dapat diketahui dengan cara mengukur perubahan tekanannya ataupun kecepatan alirannya. Berdasarkan cara pengukuran perubahan kondisi aliran udara ini, maka ditemukan dua jenis alat ukur pneumatis, yaitu yang pertama adalah sistem tekanan balik atau yang biasa disebut dengan back pressure system, yaitu gambar atas ini. Kemudian yang kedua adalah sistem kecepatan aliran atau yang biasa disebut dengan flow velocity system, gambar yang kedua ini. Baik, sekian dari presentasi review materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.